وخير الهدى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمهم الله تعالى وأدام النفع وينفعنا بأولي الفضل آمين. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه وقال شيخ المعلم بهذا الكتاب القرطاس هذا من فصل الثاني بدعاء وأحكامه وفضائله وأقسامه وما يتعلق بذلك. Di dalam menerangkan masalah doa serta hukum-hukumnya itu doa serta daripada macam-macamnya doa dan apa-apa yang tergantung daripada itu doa. Sebagaimana diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala was'alullaha, dan mintalah kalian kepada Allah min fadlihi, dari keutamaannya Allah. An-Nisa daripada ayat yang ke-32. Jadi maksudnya kita minta kepada Allah, rangkaiannya utamanya bagaimana nih kebesaran Allah gitu loh. Seperti kebesaran Allah yang kita rasakan sekarang, apa, hujan terus-terusan, ya kan? Kebesaran Allah kita nggak terasa. Dari kemarin itu alhamdulillah turun rahmat terus, hujan terus dari sudah akhir-akhir ini ya begitu air sudah melonjak banyak ya, tinggal kita manfaatin dan bersyukur. Kemudian keutamaan Allah lagi apa? Keutamaan Allah bahwasanya semua yang Allah jadikan terserah kepada Allah. Ya, kita nggak perlu bertanya kenapa sih kok menciptakan ini dan itu segala macam. Nggak perlu. Kita hanya sebatas manusia yang mau bersyukur apa yang telah Allah ciptakan, terutama menciptakan apa? Inna iddatas syuhur innallahi isna asyara syahra. Sungguh telah tercipta bilangan ya bulan-bulan Islam itu ada 12 gitu. Dari 12 tadi arba'atun hurum, berarti ada 4 yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam 4 ini kita udah lewatin semua. Dari antaranya ada Muharram, ya ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini sudah dilewatin sama kita. Sekarang masuk daripada bulan Sya'ban.
Tentunya bulan Sya'ban ini bulan yang dimana artinya syi'ab. Syi'ab itu jalan di atas gunung. Kalau di jalan di atas gunung berarti banyak bukit gitu loh. Atau juga bisa dikategorikan cabang ya. Cabang apa? Cabang kebaikan di bulan yang namanya Sya'ban. Jadi ketika saat di bulan Sya'ban yang jadi pegangan kita adalah jadikanlah bulan itu bulan penuh kebaikan. Bagaimana kebaikan yang kita buat? Perbaikan adalah seandai pun kita ada hutang piutang segera dilunaskan, kan begitu. Bagaimana kalau hutang piutang baik itu PLN dan lain itu kan simultan gitu loh. Jadi yang memang kita bayar tiap bulan atau istilahnya apa aja lah gitu kan. Nah itu namanya termasuk tiap bulan. Nah itu atau anggunan apa, angsuran apa itu setiap bulan, makanya harus dilunasi gitu. Nah kalau kita seandainya apapun lah, baik itu PLN atau kontrakan dan lain sebagainya, itu diberesin dulu semua. Sebab kalau orang belum beres urusan utang-utang itu, buat apa sedekah ya? Sedekah juga nggak ada artinya karena yang kewajibannya juga belum dipenuhi. Seperti itu. Nah, karena rangkaian inilah yang menjadi satu prinsip kita. Berarti tidak mensyukuri daripada apa yang telah kita rasakan. Karena di dalam kehidupan ini tentu ada apa sih hubungan sebab akibatnya. Bagaimana akibatnya kita akan merasakan. Nah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 186, wa ija dan apabila sa'alaka hamba itu bertanya kepada engkau hai Muhammad. Artinya apabila ada sebuah pertanyaan kepada engkau hai Muhammad, ibadi yaitu hamba-hambaku, anni tentang aku ada di mana itu, fa inni qarib maka sungguhnya bilang saja aku ini qarib dekat. Ujibu da'wat da'i ya, aku kabulkan di mana kalau memang dia berdoa minta kepada aku. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ijaza'ani, dan apabila dia mendoa kepada aku, jaza'ani falyastajibuli maka aku kabulkan. Setelah aku kabulkan, wal yu'minu bi agar dapat beriman kepada aku, la'allahu yarsyudu supaya kamu menjadi manusia yang lurus. Al-Baqarah ayat 186. Qala al-Imam Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, al-ijabatu minallah, yang namanya dikabul dari Allah adalah al-ata'u, kulantaran kita minta gitu kan.
bagaimana permintaan kita ini sekarang seperti sekarang nih bulan Sya'ban. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Nisfu Sya'ban sebentar lagi. Pertengahan di bulan Nisfu Sya'ban, di mana saat itu malaikat turun, ya, di pertengahan Nisfu Sya'ban malaikat turun. Nah, di dalam turunnya malaikat ini, saat itu Nabi kita ini sedang melakukan sholat, namanya sholat al-baro'ah, sholat yang hampir ratusan rakaat. Ya, itu kalau dipikir-pikir kita mungkin nggak sanggup ya, tapi kita mencoba. Kenapa sampai sholat al-baro'ah itu sholat begitu banyak, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ngomong-ngomong, kita udah pernah belum sholat kakinya bengkak? Udah pernah bengkak belum kayak gitu? Bengkak kenapa? Bengkak kenapa? Aduh ya Allah, ya Rabb, ya. Nabi ini surat Al-Baqarah. Nah, Lailan min nisfi Sya'ban, kemudian turun Jibril. Saat itu mengatakan, di malam ini semua doa didengar oleh Allah. Ya, semua doa didengar, semua doa dikabul. Maka ulama ada yang mengadakan baca Yasin, ya kan, 3 balikan, ambil air. Yang pertama minta umur panjang buat taat, minta rezeki buat taat ibadah. Pokoknya semuanya ibadah lah. Itu boleh kan? Boleh saja gitu. Mau baca surat Yasin 3 balikan boleh. Bagaimana Pak Ustaz, saya nggak baca? Ya masalah juga. Karena kan tidak ada unsur unsur pemaksaan gitu loh. Ya. Dan jangan dibilang satu hal kewajiban. Ini harus kita baca. Itu yang menjadi satu hal tuh, cuman anjurannya karena memang nisfu Sya'ban ini adalah Lailun min nisfi Sya'ban, kita lagi lagi diambil gitu loh. Diambil apa ya? Catatan kita nih, ya, catatan kita setahun, ya kan? Itu lagi diambil, kemudian mau diserahkan lagi. Jadi catatan amal baik kita mau diisi dengan yang baik, karena al-amal tatasili Ramadan bisalawin aja ya jal jalali wal ikram, seperti itu ya. Jadi kita tentunya al-ijabatu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena al-atau, karena kita meminta. Meminta itu ada kalanya bisa mukhallaf. Mana mukhallafah? Bainar ruh wa nufus, antara roh dengan nafsu biasanya berbeda. Gini loh, kalau nafsu kan bilangnya hujan dari malam, enaknya nggak nyambulu mata nih, kan gitu nih, nafsu kan seperti itu. Sedangkan ruh itu maunya semangat nih ngaji gitu loh kan, semangat nih ngaji nih ruh. Nah, bertolak belakang antara ruh dengan nafsu. Nah, bagaimana sekarang yang bisa membandingkan semuanya? Tentu aja al-aklu, akal. Akal kita lah yang bisa menjadi wasit dari kesemuanya tadi.
mulai akal berpikir nih, oh iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kecuali. Oh iya, berarti saya harus ibadah kepada Allah. Tuh, nah mulai akal kita berpikir bahwasanya yang disebut al-ijabatu minallah dan Allah adalah al-atawu, karena kita sering meminta kepada Allah. Maka orang yang gak pernah berdoa, orang yang gak pernah minta, itu adalah orang yang apa ya, yang merasa dirinya tuh gak butuh apa-apa gitu. Bagaimana caranya? Wa minal abdi at-ta'atu, sedangkan dari seorang hamba supaya dia istilahnya di dalam ijabah ini hasil, maka harus ta'atu itu. Nah, ta'at gimana mau diijabah wong taatnya juga enggak, taat kepada Allahnya enggak. Sedangkan kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Ya. Jadi saat itu bagaimana juga wajib kita kerjakan, karena kita taat sama Allah. Waqila, dan dikatakan bal yastajibuli, maka aku mengijabahkan dari ini ayat liyastad'u minni, agar kamu berdoa dari aku akan ijabah, akan kabulkan. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah bagaimana supaya diijabah. Fal yuti'uni, maka bertaatlah kepadaku. Suma kemudian qala berkata, fa in kila, maka sedang dikatakan juga wajhun qauluhu ta'ala, dalam wajah atau pandangan firman Allah Ta'ala yang lain. Bagaimana? Ujibu da'wata da'i, diijabahnya doa dari orang yang berdoa, wa amsaliha, dan macam-macamnya. Bagaimana? Waktu yad'aka syiran, maka di sini sungguh berdoalah sebanyak-banyaknya. Wala yujibu, jangan kita minta nuntut gitu loh, minta kita mah doa aja gitu kan, nggak usah nuntut. Mana nih saya udah doa begini kok nggak ada sih. Nah, ini hati salah, karena kita dari dua ini kadang-kadang gini lah, maksiat kita dari zahir kita. Seumpama ini contoh mulut aja, mulut kan ya keluar kata-kata nggak beres, tapi ya zikir juga dari mulut. Kadang-kadang fitnah ya keluar dari mulut, semua dari mulut. Betul nggak Pak Wesis? Semua dari mulut. Ya sholat yang dari mulut, yang ngomongin orang dari mulut. Semua ini coba lihat, kita bayangin yang keluar dari manusia. Yang keluar dari manusia apa sih? Katakanlah dari telinga kotoran, dari hidung kotoran, kotoran semua bukan? Dari mata kotoran, dari bawah semua kotoran. Nah, mulut ini ketika kita hitung, mulut kita ini yang keluarnya banyak kebaikan, apa kamu nggak ngerti juga nih kita nih? Ya Allah, coba
Ini banyakan di mulut ngomongin orang, apa banyakan ujub ria, apa banyakan zikir, kan gitu ya. Yang tahu siapa kita, nggak mungkin orang lain. Itu karena namanya mulut ini subhanallah ya. Ya contoh apa yang keluar dari kita ini semua kotoran, baik dari apapun. Cuman sebelum keluar dari tubuh kita pasti di dalam. Mungkin kalau kulit kita ini dari plastik kelihatan dalamnya semua ya. Ya nggak begitu? Kelihatan nggak kira-kira? Kalau kita plastik nih badannya, ini dalam kelihatan semua nih. Dari yang namanya darah, yang namanya nanah, yang namanya kotoran ini kelihatan semua. Nah begitu kita secara fikih bersihinnya begini, ini begini, kan yakin nggak keluar, gitu loh. Ini kelihatannya berwudu, bersih gitu loh. Tapi karena udah dibungkus tadi, nah begitu keluar, baru itu akan menjadi kotoran. Nah tinggal kita pikir yang disebut dengan faliti'uni, kalau kamu memang mau berdoa harus takwa atau taat kepada aku. Baru ujibu da'wat da'i, aku ijabahkan doa kamu kalau kamu memang doa. Wa amsalihah, dan macamnya. Waktu yata'aka sirah, dan kamu memang istilahnya berdoa banyak, minta aja. Wala yajibu, dan gak perlu kita menuntut diijabah. Qulna, dikatakan qad ikhtalafu fi ma'nahu, sungguh telah berselisih daripada makna tersebut. Faqila, maka dikatakan makna doa hahuna, yang dimaksud dengan makna arti doa di sini adalah at-ta'atu. Oh, jadi kita nih maksudnya doa itu yang penting taat deh. Itu loh. Jadi sebuah doa ini jangan ada kalanya tuntutan gitu loh. Jangan nuntut, kan seperti itu. Jadi taat aja doa. Doa banyak-banyak, tapi nggak usah pakai kita minta supaya dijawab. Karena tadi maksiat zahir kita ini kira-kira nyambung kan ya? Oh iya. Ya saya bilang tadi, mulut tempat keluar fitnahan dari mulut, tempat keluar ngomongin orang dari mulut, tempat menghina orang dari mulut, kan begitu. Tempat zikir dari mulut juga. Mulai kita mikir dari pagi sampai mau tidur, banyakkan yang negatif atau yang positif. Betul nggak kira-kira? Mulai kita pikir gimana Pak Anies Baswedan coba, ya, mulai kita dari situ aja nggak bisa gitu. Aduh, saya ini banyakkan ngomongin apa banyakin zikir gitu lah. Atau saya nih sholat tapi cerita mulu. Atau saya ini puasa Senin Kamis tapi ngobrol mulu. Alhamdulillah nih saya udah 3 tahun puasa Senin Kamis terus. Itu hancur semua kan. Jadi karena maknanya dia udah apa sih? Udah bukan karena Allah. Ya kan? Tuh kalau nggak ada saya itu tahu nggak? Wah nggak benar tuh. Untung saya jadi imamnya. Untung saya sering kembali. Oh ini repot lagi. Jadi lebih banyak apanya gitu loh. Nah, kalau sudah maksiat ini, maksiat zahir di semua kita ini, udah benar apa belum? Udah rapi apa belum? Kayak gitu. Kalau belum rapi, rapiin dulu. Belum maksiat batin. Maksiat batin apa? Saya udah berapa tahun doa ini gak dijabah. Ya itu kan jadi suudzon sama Allah. Ada gak yang begitu kira-kira? Hampir banyak. Ini kan udah suudzon. Loh sekarang gini,
Allah itu memberikan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita pengen istilahnya dikasih banyak harta, mampu bawa, ya enggak begitu. Lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, masuk surga nomor 10. Sedangkan Bilal bin Rabah yang miskin paling pertama, karena hisabnya dikit, kan gitu. Sedangkan Nabi Mi'raj itu yang kedengeran suara bakyaknya Bilal, padahal Bilal masih hidup, tapi bakyaknya udah kedengeran di surga. Subhanallah. Tapi Fir'aun apa? Sepatu emasnya yang dibilang gini, yang selalu ditunjukin sama orang-orang hartanya, itu dia nungguin di neraka. Subhanallah. Kan gak nyangka itu. Coba lihat Umar bin Khattab pengen ngebunuh Nabi. Aina Muhammad, aina Muhammad, saya bunuh dia. Mau ngebunuh Nabi Muhammad. Ya rupanya begitu dia masuk Islam, kuburannya dekat sama Nabi. Kalau saudara ke Masjid Nabawi, di Masjid Madinatul Munawwarah itu makam Nabi, sebelahnya Umar. Coba bisa kayak gitu. Siapa yang nyangka yang dulunya mau membunuh dia? Sekarang makamnya lebih sebelahnya. Ya mudah-mudahan kita bisa ke sana semua. Amin ya rabbal. Ya, Pak Ito udah sempat ya. Udah sempat di dapur makam Nabi, ya Allah, itu di makam Nabi, di sini Umar, di sini makam Abu Bakar. Sebelah subhanallah. Itu yang tadinya Umar itu mau ngebunuh Nabi, tapi kuburannya bisa di sebelahnya, kan gitu ya. Artinya gini loh, orang berakhir hidup itu gak ada tahu ya. Jangan dilihat nih, oh si Anu nih gak pernah sholat ya, apalagi kita ngomongin terus gitu kan, oh si Anu nih. Nah, itu berapa maksiat mulut kita. Bagaimana ini mau terlontar dengan dakwah, doa. Itu baru maksiat mulut, sihir, belum pandangan mata, belum telinga ya. Apalagi kita maksiat batin. Kita udah nuduh seujung, ya Allah saya udah berapa tahun kedua ini gak sampai-sampai gitu ya. Seujung lagi sama Allah. Yang gak bedanya ada orang seujung sama kita kesal gak kira-kira? Iya. Bagaimana kalau sang pencipta coba begitu ya? Ya orang gak syukur wes urip tak uripe gitu ya. Gitu wongkong ngene, ada wongkong kan begitu, jadi gimana? Di sini coba bayangin. Lalu di sini para jamaah sekalian, bagaimana supaya kita bersih maksiat zihar, kemudian maksiat ruh. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dari dalam Al-Qur'an, hamba Allah yang berjalan di tanah bumi Allah ini merunduk. Artinya merunduk nih, jangan mau lihat yang atas terus gitu. Kalau yang lihat atas terus, akhirnya kita melupakan yang ada di bawah. Sehingga wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna, orang yang memang hamba Allah yang beriman dapat rahmat Allah, jalan merunduk. Tuh, artinya merunduk nih. Karena kalau saudara ke gunung kelihatannya dari jauh begini. Begitu udah duduk itu nggak ada yang tanah muncung kayak begitu rata-rata juga. Cuma dari jauh doang kelihatannya gitu loh, kayak begini. Padahal sampai puncak kok rata ya, nggak muncul kan gitu ya. Nah berarti ya sama. Nah makanya di sini ya udah. Nah kalau bahasa kitanya hadap asal. Nah yang disebut dengan kana sadidal haya wa tawadu.
Nah, kalau seperti itu kita mulai nih memberikan satu kebiasaan kita, semua di dalam materi yang kita punya, baik itu mata, telinga, hidung, jaga semua. Kita khawatir boro-boro istilahnya mau didengar, sedangkan kita juga punya maksiat, kita nggak tahu, belum maksiat batin. Nah, itu diantaranya seperti itu. Terus bagaimana makna doa hadza at-ta'ah? Oh, yang dimaksud maknanya doa itu adalah, artinya doa di sini arti taat. Bagaimana kita istilahnya doa ini, tapi kita sendiri nggak taat. Ya, cuman hanya berdoa-doa yang tiada guna gitu loh. Wong taat enggak, kamu doa-doa kecuali dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah. Jangankan muslim, non muslim pun kalau lagi kepepet itu diijabah. Kenapa? Orang terzolimi majlub. Ya kali-kali aja begitu dia non muslim saat terpepet, dia berdoa, tiba-tiba dapat hidayah, masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, makanya ayo kita sama-sama, kita ini dalam doa ini taat kita yang harus kita jadikan kekuatan kita. Nah, baru wa maknal ijabah. Sedangkan dikabul itu adalah, arti daripada ijabah adalah asawabu, yaitu balasan-balasan dari taat. Wong kita doanya nih taat, ijabahnya ya balasan. Kalau bahasa kitanya, in khairon fa khair wa in syarron fa syarron. Nek kalian berbuat baik, pasti balasannya baik. Nek kalian berbuat jahat, ya pasti balasannya jahat lagi. Ya ini udah jangan dibilang istilahnya ini mah udah karma. Karma itu bahasa hukumnya hukum Buddha. Wong kita nggak ada karma-karmaan. Kita ini sawab, balasannya dari Allah. Contoh, ya seperti sekarang mau puasa nih, kata Allah, as-saumu, puasa itu li, buat aku, kata Allah. Wa ana ajzibi, saya nanti yang akan balas puasa itu. Wong kata dalam hadis kursi tadi kok Allah yang balas, kita nggak usah nanya lagi. Berarti ntar dibalasnya kayak apa? Jangan, ya. Udah terserah Allah. Kalau sholat jamaah 27 derajat kan begitu. Kalau kita istilahnya sholat di sana ya sejabal Uhud besarnya pahala. Kalau puasa nggak ada. Kenapa? Wa ana ajzibi, karena aku yang akan balas puasa. Maka kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kenapa? Ternyata sebelum asbabul wurud ini ayat, itu ada ayat sebelumnya bahwa kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak saat itu kelompok Nabi sedikit, musuh-musuhnya Nabi itu banyak tapi menang. Karena apa? Karena sahabat Abu Bakar sama Utsman percaya, Utsman sama Ali percaya, Ali sama Umar percaya, saling percaya, baru menang. Kita bagaimana mau menang? Udah kita kelompoknya sedikit, berantem mulu, ya udah kecil berantem mulu.
Jangan menang. Makanya kalau ada nakoda nih, nakoda pilot kapal laut apa sih namanya, nakoda ya? Hah? Nakoda kan? Kata nakoda begini, coba putar arah, putar arah. Kenapa, komandan? Saya di atas laut tuh ngeliat ikan teri lagi pada kumpul. Kenapa? Sebab ikan, kalau biasanya kalau ikan teri kumpul di bawahnya karang. Kalau dia lantai terus hancur terbalik. Nah kalau kita bersatu, udah kecil bersatu kuat. Ini udah kecil berantem mulu, bagaimana mau kuat? Nah, jadi nggak menunjukkan karang di dalam kekuatan kita. Ya, nah maka ayo kita jadikan bahwa yang namanya kita ini, yang namanya taat itu adalah doa, sedangkan ijabah adalah balasan, balasan dari taat. Wakila, dan dikatakan makna al ayatu khos, ternyata ayat ini khusus. Wa in kana lafzu aman, sedangkan lafadznya adalah umum. Ayatnya memang khusus, sedangkan lafadznya adalah umum. Takdiruhu, takdirnya adalah ujibu da'wata da'i, semoga diijabah dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah agar kiranya kita disehatkan badan, disehatkan seluruhnya keluarga kita, ya.